Hai semuanya, aku Asma. Hari ini aku kebetulan bersama Mbak Yanti, salah satu perempuan Indonesia yang tinggal di Australia. Hari ini aku pengen ngebahasin gimana sih pengalaman perempuan-perempuan Indonesia atau yang punya latar belakang migran atau refugee, gimana kehidupan mereka, strugglesnya mereka selama tinggal di Australia. Nah, banyak banget kemarin yang nanyain, cerita dong gimana kehidupan di sini, sharing, asik ya, kayaknya enak. Nah, aku nggak bisa cerita tentang pengalamanku aja, lebih enak kan, lebih asik kalau misalnya kita dengar cerita dari yang lain juga seperti Mbak Yanti ini. Mbak Yanti apa kabar? Baik. Baik ya, manis banget senyumnya Mbak Yanti. Mbak Yanti, aku rambutku aneh banget ini udah. Oke, Mbak Yanti cerita dong, kapan sampai di Australia? Pertama di Australia 1 Desember 2017, pertama pindah. Itu udah 7 tahunan ya? 7 tahun, 6 tahun? Iya, 7 tahun ya? Iya, Iya, 7 7 tahun. tahun. Terus alasan pindah ke sini itu ikut ada pasangan? Alasan pindah ke sini iya karena ketemu Seseorang, belahan jiwa. Iya. Tapi emang sih ya kayaknya mayoritas perempuan-perempuan Indonesia kebanyakan pindah ke Australia atau ke negara tertentu itu karena memang ada ketemu jodoh ya. Iya, ketemu Banyak jodoh. ketemu Karena pasangan ya, pasangan ngikutin pasangan. Selain yang ada alasannya karena sekolah juga ada. Tapi aku sih kebanyakan ngelihatnya karena ikut pasangan di sini ya. Oke. Terus pada saat pindah di sini itu tinggal di sini bersama pasangan pastinya ya. Iya. Bersama pasangan. Bersama pasangan. Nah, dia ini perempuan yang luar biasa banget. Kenapa aku ajakin ngobrol hari ini biar bisa sharing sama kalian semuanya? Karena dia ini single mom yang luar biasa di sini, hidup sendiri tanpa keluarga, tanpa siapapun, tapi dia bisa survive. Makanya aku salut banget ngelihat dia. Kalau aku jadi dia, aku nggak tahu deh, mungkin udah jadi gelandangan gue. Enggak juga. Nah, cerita dong gimana kehidupan di sini sebagai seorang single mom. Gimana ya? Susahnya apa? Nggak enaknya apa itu di sini? Susahnya karena jauh dari keluarga kayaknya. Kan nggak punya siapa-siapa, cuman anak 2 kan. Iya, anak 2. Ya susah sih bagi waktunya kadang, tapi karena nggak punya siapa-siapa ya harus ini ya, harus bisa. Dipaksain ya. Karena Mbak Yanti kerja juga kan ya? Kerja full juga. time sama 2 anak. Iya. Nah, enaknya di sini itu waktu pertama pisah sama pasangan itu kan belum kerja ya? Itu gimana? Belum kerja. Gimana kehidupannya? Gimana struggles-nya sampai bisa senyaman ini sekarang ini? Kalau sekarang dia udah sukses kayak Raya dia. Amin. Panjang sih ya ceritanya kalau nggak usah detail tapi ceritain aja, maksudnya pada saat berpisah dengan pasangan saat berpisah sama pasangan itu keluar dari rumahnya dia kan ya, nggak tahu dengan keadaan hamil guys. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, yakinlah Anda pasti bisa. Iya. Ini bisa nih hidup sendiri di negeri orang. Harus bisa dong. Bener. Pisah dengan pasangan pada saat hamil, keluar dari rumah, dan itu sama sekali nggak tahu mau kemana di awalnya ya. Iya. Sampai akhirnya ada jalan, karena dia juga tipe orangnya nggak menyerah. Enggak. Iya, soalnya kalau mau menyerah terus dalam keadaan hamil, pisah sama pasangan, mau pulang ke Indonesia kan payah ya, susah ya. Kita tahulah pemikiran orang Indonesia gimana ya. Terus kalau dipikir janda. Iya, benar. Janda kan. Ini jandanya ditekanin banget. Janda. Janda. Ya buat laki-laki di luar sana, ya, janda. Siapa tahu ya, ada yang ini sekalian promo. Siapa tahu ada janda. yang duda mencari single mom istri. Oke. Terus jadinya tetap bertahan di sini ya. Jadi nggak bertahan di sini. Terus ya bisa nggak bisa, harus bisa. Jadi pada saat itu kalau di sini kan supportnya pemerintah bagus ya. Iya, selain itu kalau misalnya hamil dan melahirkan itu bapak dari anak itu nggak bisa lari kemana kan. Bener. Harus ngasih uang tunjangan untuk anaknya selama anaknya itu 18 tahun. Itu di Indonesia. Tapi kalau saya waktu itu pulang ke Indonesia nggak dapat tunjangan. Nggak dapat. Makanya nggak bisa nuntut waktu itu. Oh begitu. Aku baru tahu ini. Berarti kalau misalnya saya baru tahu juga setelah punya anak itu. Kalau dulu kan kayaknya waktu itu pisah dalam keadaan hamil tuh bingung mau ngapain gitu. Gimana gitu. Waktu itu kayaknya udah nggak bisa ini, tapi namanya
Tuhan itu ya nolong. Bener. Nolong kayaknya. Sempet stres juga nggak sih Mbak? Ih, Pasti ya. Stres itu ya banget ya Banget. dalam Iya. waktu Aku itu. aja yang waktu hamil masih punya pasangan stres banget apa? Nangis terus setiap hari. Salut banget lihat Stres dia. banget. Iya. Bingung juga kan mau kemana gitu kan waktu itu. Pisah, Iya. nggak punya tempat punya tinggal, keluarga, nggak bener. punya keluarga, Bener, bingung sama. mau kemana. Bener. Tapi Tuhan ngasih kekuatan, makanya bisa sampai sekarang. Salut. Terus ada jalan, akhirnya juga bisa menemukan tempat tinggal. Iya. Sampai sekarang. Ya. Dan sekarang udah bisa punya pekerjaan tetap. Sekarang bisa bekerja, anak udah 3 tahun. Anak 3 tahun. Tapi sebelum 3 tahun anak udah bisa kerja. Udah bisa kerja ya. Jadi anak pertama, Ben yang ini anaknya Ben. Iya. Ben itu kalau mbaknya kerja, Ben di daycare ya. Di daycare. Di ya. daycare. Nah, sekarang udah kerja. Sebelum dapat kerjaan ini apa sih strugglesnya? Susah nggak sih dapat kerjaan di sini sebagai kita perempuan Indonesia, perempuan yang kalau aku sih susah banget. bener sama. sih, Karena aku juga. ini ya, karena bahasa Inggris Bener. sama pengalaman Bener. kerja. Kan aku kan nggak pendidikanku kan nggak tinggi kan. Iya, nggak apa-apa. Itu Jadinya, dia enaknya di sini. Nggak ada yang pendidikanku lihat. nggak tinggi. Iya. Di backgroundnya juga ini. Terus susah sih nyari kerjaan. Susah. Kalau Ada aku. Dulu waktu masih punya pasangan itu udah sempet nyari kesana sini kerjaan, Bener, udah sama. ngelamar kesana sini, tapi belum rezeki, nggak Belum dapet. rezeki, nggak Iya. dapet. Rezekinya setelah pisah dan punya anak. Baru dapat Baru kerjaan dapat. bagus. Kerjaan pertama di Australia itu apa? Pertama kerja di Australia dapat di restoran Indonesia. Luar biasa. Restoran Indonesia. Ya, Dia, salah satu restoran Indonesia yang ada di Melbourne. itu apa tuh? Gajinya kecil katanya ya. Tapi itu sebenarnya udah rahasia umum. Makanya biasanya yang kerja di restoran Indonesia itu banyak kan student ya yang Iya. dia memang cari uang. Pada saat itu gajinya berapa? $15? $17. $17. Jadi kalau buat kalian yang pengen pengen hidup di Australia, udah mikir-mikir mahasiswa apa cari kerja di restoran memang gampang, tapi ya itu gajinya nggak gede ya. Gajinya Tapi cukup kecil. nggak sih? Kalau untuk anak kuliah kayaknya cukup ya. Tapi capek banget ya kayaknya kalau di situ Nggak ya. tahu ya, kalau cukup itu tergantung Tergantung ininya ya. Kalau buat saya nggak cukup sih. Saat itu udah punya anak, udah Sudah ada band. anak 2 ya. Sudah ada band iya. Dan sekarang Nggak cukup karena $17 itu kalau dirupiahin berapa? 170.000 ya, deh buat ya. 170 ribuan ya. Itu kecil kalau di sini Iya ya. bener, kecil banget. Iya. Bener. Terus itu karena nggak bayar pajak, jadinya oke. dikasih cash in hand gitu loh. Oh oke. Dikasih uang cash. Iya betul. Ya mungkin kita nggak bisa ngomong itu ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Terus setelah itu sekarang dapat kerjaan yang Tapi itu nggak bertahan lama, cuman bertahan berapa bulan gitu aja lah. iya, tapi sekarang udah bagus loh kerjaannya dia. Iya, sekarang udah lumayan lah. Udah ya. lumayan dan udah bagus ya kan, dan sekarang tempat tinggalnya juga udah nyaman banget. Udah kalau dibilang settle ya udah settle lah. Udah ya. settle dengan perjuangan sebagai seorang single mom tinggal di negeri orang tanpa ada saudara. Di awalnya juga nggak punya kerjaan, susah cari kerjaan, tapi itu tadi ya Mbak, kayaknya memang kalau di Australia ini kita hidup nggak boleh gengsi ya. Nggak boleh gengsi. Terus dan harus nggak kerja boleh keras. nyerah ya. Nggak boleh nyerah. Harus Bener. ini. Bener. Fighter. Iya. Harus betul-betul ini. Iya. Terus kira-kira apa sih yang buat Bayanti betah tinggal di Australia ini? Nggak ada rencana pengen balik ke Indonesia, apalagi mungkin di Indonesia masih banyak keluarga kan ya? Masih semua keluarga ada di Indonesia. Iya. Di sini cuman saya dan anak 2 aja. Iya. Kalau rencana balik di Indonesia untuk saat ini nggak ada sih. Nggak Udah ada. betah di sini. Udah betah di sini. Karena anak-anak kan udah sekolah semua di sini. Iya. Terus sudah kerja di Iya. sini. Jadi udah kayak ya this my life. Udah Iya. hidupku di sini gitu Iya, loh ya. betul. Jadi untuk rencana balik ke Indonesia nggak ada. Belum. bener. Nggak tahu nanti ya. Nah, ini kan banyak nih perempuan-perempuan di Indonesia yang sebagian dari mereka sih ya menyangka bahwa enaklah nikah sama bule ya kan, tinggal di luar negeri, hidupnya pasti mewah, kayak gini kayak gitu.
kita tuh pengen cerita, pengen kasih tahu ya karena kita sama-sama menikah dengan warga negara sini. Bahwa aku ya kalau pengalaman aku bahwa hidup di luar negeri itu dan menikah dengan warga negara asing itu tidak seenak dan seindah yang mereka bayangkan. Kita nggak punya pohon duit di sini iya, ya. nggak punya pohon duit, guys. Kan karena orang Indonesia itu biasanya mengira kalau hidup di luar negeri punya suami bule, kita punya pohon duit tuh. Dan enak ya tiap hari shopping, shopping, bergaya. Orang bule, kalau kita bilang bule ya, bule juga sama aja, ada yang kurang ajar ya, ada yang maksudnya semua sama lah gitu. Jadi enggak karena dia orang luar terus jauh lebih baik kualitasnya dibandingin orang Indo, punya enggak. Pohon uang gitu enggak ya, kita di sini harus kerja keras juga, gitu. Bener. Bahkan di sini kecuali cari sugar daddy ya. Iya, tapi to all untuk sugar daddy kayaknya. Apa namanya? Iya kan, apalagi di sini semua mahal gitu kan. Kalau cuman single income itu kayaknya nggak mungkin, berat ya. Kecuali suaminya kita Perdana Menteri Australia, ya itu beda cerita. Mungkin ya. Nah itu dia yang aku pengen bilangin sama teman-teman, sama semuanya di luar sana bahwa oke, mungkin yang dilihat itu wah asik tinggal di luar negeri punya suami boleh banyak duit nih, duit terus yang di ini. Ya kita juga di sini tuh kerja dan mati-matian. Bener. Dan kehidupan di sini itu nggak kayak di Indonesia yang enak gitu ya. Kita buka pintu terus habis ada itu jualan, ada yang jualan, kita bisa lihat tetangga gitu. Bener. Enggak, di sini tuh kayak orangnya masing-masing. Terus pokoknya kalau saya di sini itu ya cuman kerja, ngurus anak, kerja, ngurusannya, pulang pagi, antar anak sekolah, langsung kerja, pulang kerja, jemput anak sekolah, masak, udah gitu aja. Gitu aja. Yakin online dating enggak? Belum. Mungkin nanti ya. Belum. Kalau dibilang enggak juga, belum. Iya, benar. Tapi kira-kira nih ya, ini kan udah ini udah single mom nih dia, udah punya pengalaman sebelumnya menikah dengan warga negara sini. Tapi kedepannya ada nggak punya rencana mungkin untuk ketemu sama pasangan baru atau ingin menikah lagi dengan penduduk di sini, atau mungkin nggak mau lagi lah sama bule, maunya sama yang enggak sih, kan kalau aku itu orangnya kan nggak pernah menyerah. Oh iya, termasuk dalam urusan cinta. Iya, kalau aku itu bagus. Orangnya nggak pernah menyerah ya. Iya. Nggak pernah punya rasa trauma. Iya, apapun itu. Hebat. Salut, masih lah gitu. Masih tetap mau ya, masih. Kan nggak trauma, nggak yang nggak mau lagi deh, nggak mau gitu, nggak. Enggak, kan nggak semua laki-laki sama tuh. Oh, ada lagu dangdutnya itu. Nggak semua laki-laki sama. Mungkin nanti kalau ada yang baik, ketemu sama yang baik, ya mau lah. Gitu. Tapi ngerasa nggak sih Mbak? Aku tuh yang ngerasa kalau kita di Indonesia kita punya pasangan warga negara asing, itu kayaknya bukan apa sih, dia ngerti sih, karena aku juga dulu kalau ngelihat orang asing tuh kayaknya gimana gitu ya. Jadi kalau selama kita di Indonesia itu kalau kita jalan sama pasangan kita yang orang asing itu orang-orang ngeliatannya wah gitu ya. Tapi kalau di sini tuh biasa gitu atau gimana ya? Yang dipikirin selalu itu. Nah tapi kalau di sini justru kebalik, kalau aku lihat kan karena memang di sini mayoritasnya orang kulit putih, jadinya aku ngerasa justru mereka yang kalau ngelihat kita perempuan Asia tuh mereka ngelihatnya kayak gimana gitu. Nggak tahu ya. Di kantor gimana? Ada crush nggak? Ada apa? Di kantor gimana, semangat kerja nggak? Apa yang suka yang buat Mbak Yanti ini senang sama kerjaan yang sekarang? Tadi katanya kan seneng nih. Banyak ya. Banyak karena untuk pertama sih untuk mendapatkan kerja ini kan nggak gampang juga kan. Benar. Jadi ini udah cukup bagus ya posisinya, dia udah bagus nih kerjaannya dia. Iya, untuk mendapatkan ini kan juga susah, jadinya lebih disyukuri aja. Betul. Terus selain itu juga kerjaannya emang bagus. Emang enak gitu. Timnya gimana? Rekan kerja? Rekan kerja semua bagus. Sebagai semua seorang suportif, hebat banget. Terus baik-baik semuanya. Sebagai seorang perempuan migran yang nggak berasal dari sini, kira-kira perlakuannya orang-orang di kerjaan itu ada beda gitu atau enggak? Itu asik. Enaknya di sini tuh memang kayak gitu. Enggak sama sekali. Malah respect banget ya mereka. Iya. Malah mereka itu pokoknya baik banget.
baik banget ya, itu baik, nyaman. iya kayak helpful gitu loh. Iya, Heeh. itu senangnya asiknya di situ. Saya di sini. kan dulu kan belum punya pengalaman kerja yang seperti sekarang kan, backgroundnya udah beda. Iya. Tapi mereka itu emang ngajari gitu loh. Bener-bener kayaknya welcome banget ya Iya. sama kita, jadi kayak nggak ada praktek diskriminasi gitu. Enggak sama sekali. Bagus. Bagus banget ya. Selain pastinya juga banyak cowok ganteng ya di kantor ya. Banyak ya. Kalau banyak. Oke, selain itu kira-kira kalau misalnya nih ada mau ngasih pesan sama perempuan-perempuan di Indonesia yang sekarang ini nanti mungkin akan nonton siarannya kita, kira-kira kalau apa sih pesannya Mbak Yanti nih kalau misalnya ada perempuan-perempuan yang masih ragu dia mau pindah, mungkin sekarang ini berhubungan sama salah satu warga negara Australia, karena aku dulu gitu juga, aku sebelum pindah ke sini tuh aku masih ragu mau pindah atau enggak, karena mikirin aku nggak punya siapa-siapa di sini. Iya. In case something happen, what will happen to me if I have no one here? Kalau sampean gantian nih. Kalau sampean apa yang membuat sampean betah di sini? Oh jadi dia yang nanya. Ayo apa coba? Aku tuh sebenarnya awalnya belum betah. Belum betah. Aku baru betah itu baru sebulanan ini justru. Oh ya? Iya baru. Udah berapa lama di sini? Aku yang benar-benar pindah di sini kan baru 2021, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Justru di awal-awal itu aku yang namanya itu tadi ya, berumah tangga itu pasti ada masalah, ada apa ya. Aku tuh kadang ada up and down-nya. Jadi kalau lagi up oke, terus pas lagi down itu pengen balik ke Indonesia. Iya. Nah, aku baru benar-benar merasa yakin tinggal di sini itu baru sebulanan 2 bulanan ini aja. Apalagi setelah aku kemarin balik ke Indonesia kan pas ada orang tua aku, pas terakhir aku balik itu aku ngerasa nggak nyaman banget di situ. Akhirnya aku baru sekarang ini memutuskan bahwa aku kayaknya mau stay di sini gitu. Itu aja sih kayaknya. Apa yang gini membuat sampean betah dalam sebulan ini, Hayo? Aku Pasti ada alasan kan gitu. iya, kerjaan lah. Aku udah kerjaan udah nyaman. Iya, Mancing nih orang. Iya, kerjaan ya. Kerjaan nyaman terus juga aku ngelihat kita ini Mbak, walaupun oke di sini apa-apa mahal, tapi nyaman banget kan. Kita Iya. kalau stres, kalau pusing tinggal pergi ke taman. Iya. Ada banyak taman, Iya. tenang, Apa ya saya? kan? Seperti itu. Nah, jadi itu sih yang membuat aku betah. Terus udara juga masih fresh banget kan Iya, di sini. Terus Dingin tapi udah ini ya. dingin tapi juga segar. Segar, iya. Terus apalagi ya? Terus kalau Mbak Yanti sendiri, ini kita ngomongnya udah gimana? Ini ada band di sini. Band ini anak nomor 2. Usianya Iya, berapa sekarang? 3 tahun sekarang. 3 tahun. Yang pertama 12. Yang pertama 12 dia awet muda loh. Oh, makasih. Awet muda ya. Awet muda. Ada rencana pindah nggak sih nanti? Pindah kemana? Pindah dari rumah sini. Oh, ada kayaknya. Kan ini kan kecil rumahnya. Iya, tapi ini nyaman banget loh. Dia Iya. ini tinggalnya di pusat, di kota loh. Ini kalau aksesnya kemana-mana deket, Iya. ke stasiun deket, kemana-mana. Nah, biaya hidup di sini mahal ya Mbak ya? Lumayan. Mahal banget ya. Mahal banget. Mahal iya. banget. Makanya- Gaji banyak, tapi biaya hidup juga mahal. Iya. Tapi kayaknya kalau dibanding di Indonesia ya, kalau Iya. aku Ya, punya anak 2, ya. terus tinggal di Indonesia bingung mau kerja apa. Benar. Terus gajinya kayaknya nggak, penghasilan sama pengeluaran itu nggak ini. Nggak seimbang, benar. Kalau di sini emang sih semua mahal, tapi masih bisa nutupi lah. Iya, kalau selama kita kerja itu pasti masih bisa hidup, masih bisa menikmati hidup. Ya, Iya, kan? Seimbang. Bisa, lagian juga kerja siang malam bisa ketemu anak. Kalau di Indonesia dulu kan waktu itu saya punya anak yang pertama itu Iya. di Indonesia kan. Itu anak harus dititipin sama orang tua untuk kerja. Benar. Jadinya ketemu sama anak itu meskipun sama-sama di Indonesia, tapi dalam 1 tahun itu 4 kali doang. Oh, ketemunya karena harus dititipin karena beda kota ya. Beda karena Oke, iya. oke. Karena kalau di Indonesia kan pas waktu kita cerai sama Ya. suami, Ya. bapaknya itu udah nggak mau tahu kan, Iya. ini emang- mau biayain. Ini emang kalau dengar kisah hidupnya dia ini luar biasa. Single mom, a fighter.
Iya. war ya. Tapi nggak diceritain di sini. Iya enggak lah, ya nggak ada, ya ngapain disuruh juga, nggak ada disuruh ceritain. Iya. Tapi hebat banget. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana yang saat ini sedang struggling, sedang Iya. punya banyak masalah, apakah itu masalah pernikahan, masalah keluarga, apapun itu, yang penting jangan menyerah. Jangan itu menyerah, iya. kuncinya ya Nekat Mbak ya. aja, Terus iya. nekat aja dan Yang penting bondo nekat kalau orang Jawa bilang. oh ya. bondo nekat. Bondo nekat itu apa sih? Bondo nekat itu jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Apalagi kalau udah punya anak ya, kita harus berjuang Iya. untuk anak ya. Terus juga sampai akhirnya Mbak sekarang ini bisa settle, bisa punya pekerjaan yang bagus, kira-kira harapan ke depannya nih apa? Yang belum terpenuhi. Sekarang kan anak-anak ini udah nyaman. Kalau harapan itu apa ya? Harapan pengen nikah lagi, pengen punya suami lagi. Iya, mudah-mudahan one day, maksudnya suatu saat nanti ketemu sama orang yang baik ya. Iya. Ketemu sama orang baik, ada Amin. yang mau nerima anak-anak, ya mau lah. Iya. Ya mau. Harus mau dong, kalau enggak nggak bisa, harus mau. satu paket nih, nggak bisa pisah-pisah. Kadang-kadang gini loh, seindependennya kita, Sebagai perempuan. sekuat-kuat apapun kita ya di sini, Benar. tetap merasa kesepian gitu loh. Ada yang kurang satu gitu, adalah yang kurang gitu. Kadang-kadang Iya, kan benar. kita itu kayak kerja Iya. di tempat kerja sama ini tuh stres kan sehari-hari. Kita tuh perlu cerita ke Punya orang, teman cerita, punya teman, bukan betul. masalah It's apa always ya. nice to have someone to come home to go Iya, home to, you know. untuk discuss apa Iya. gitu. Iya. Kalau punya sih keluarga di Indonesia selalu telepon, But tapi it's kan different, beda. iya beda kan. Iya, Mm-mm. iya. Keluarga They're not sama here. pasangan, meskipun punya teman kayak sampean di Bener. sini, tetap Bosen beda dia sama gitu. aku. Enggak lah, tetap beda gitu. Beda Kalau ya. punya teman banyak teman Indonesia di sini. Benar. Tapi kalau pasangan kan dia tetap pasti beda. tetap sama kita gitu kan. Apalagi di sini kan meskipun banyak teman, tapi kita kan Punya kehidupan masing-masing, iya, kesibukan sibuk, masing-masing. selalu sibuk, nggak kayak yang di Indonesia. Banyak yang Meskipun nggak kalau- kerja gitu. Enggak sih, enggak gitu. Meskipun kalau di Indonesia gitu kan kadang-kadang kita kalau mau pergi gitu, misalnya kayak sampean atau aku ke rumah sampean gitu, nggak usah lah kita telepon dulu kan, tiba-tiba datang gitu bener, aja. udah bisa. Kalau di sini harus buat appointment dulu ya, kayak ketemu dokter. Iya, tapi gitu pun kadang-kadang kita Nggak bisa, nggak tiba-tiba bisa, cancel, sibuk kayak gitu, atau bener. apa gitu. Bener. Beda. Apalagi beda suburb gitu ya. Kalau punya suami itu kan Kalau- meskipun ini That's selalu right. ketemu kan, True. selalu It's ada nice to teman have someone, cerita. yeah, at home, yeah, that's right. Yeah. Jadi itu ya tujuannya nanti ya, dalam waktu deket nih. Enggak sih, Iya, iya. mudah-mudahan aja. Iya. Kalau masih dikasih jodoh, tapi kalau enggak sih nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa, yang penting Udah fokus happy. sama anak, udah happy, Udah udah punya happy sekarang. udah punya kerjaan yang bagus, udah settle, udah punya tempat tinggal, anak-anak juga sehat, Iya. bahagia, itu yang paling penting. Karena masih punya ketakutan nggak sih Mbak kalau misalnya nanti ketemu sama seseorang, tapi kejadian buruk terjadi, pisah lagi, itu ada ketakutan seperti itu nggak sih? Ada ya, pasti ada ya, kita sebagai Ada. perempuan nih pasti ada. Makanya sampai sekarang itu belum Membuka hati. belum mencari, Belum mau mencari. tapi belum gitu loh. Because we're still having trauma ya. Iya, With the masih past relationship. iya, masih lah ada ketakutan apa namanya, nanti yang baru itu baik nggak sih sama anak-anak gitu. That's right. Itu Yeah. aja sih. Karena kan ada anak dua yang harus dijaga hatinya juga kan. Benar. Karena kita juga nggak mau kalau misalnya nanti kejadian anak-anak harus menderita juga, itu pasti Iya. ini ya. Wah, luar biasa. Asik sekali ya ngobrol sama Mbak Yanti, udah banyak tadi yang dia sharing bahwa hidup itu memang nggak selalu mudah, nggak selalu indah ya. Buat perempuan-perempuan yang mau berencana pindah ke sini sama pasangan harus siap-siap juga gitu ya, karena nggak selamanya yang namanya pernikahan itu terus Mulus abadi, ya. mulus ya kan. Pasti ada Iya. ininya lah, Ya, naik turunnya. bukan berarti kita mengharapkan hal yang terburuk, enggak, but kalau ya siap aja lah dengan semua apa. Atau juga jangan mencari bule karena dipikirnya oh enak ya hidup di Australia, Banyak atau- duit. atau oh enak ya Pengen tinggal di luar negeri. di sana suamiku punya pohon duit. Jangan pernah gitu ya, karena karena kenyataannya nanti beda Bener. beda banget. Beda banget. Soalnya kalau Karena memang gini loh Mbak, aku ngelihatnya biasanya orang-orang bule yang ada di Indonesia, kalau dia pacaran di Indonesia itu kayaknya hedon banget. Jadi itu yang nginep di hotel mewah, makan di restoran mewah karena murah.
turun, dan rata-rata mereka itu ke sana liburan kan, memang Iya, budgetnya untuk itu. liburan. Iya, budgetnya untuk liburan. Jadi liburan bukan Beda ya gini kalau loh. yang bisnismen ya, beda. Iya, beda. Tapi kalau yang ketemunya di kayak di Bali, Iya, di di Bali. tempat-tempat liburan kayak gitu, Iya. ya dia Itu tunjukannya yang uang dirinya dia pada saat liburan, begitu kembali ke negaranya kita nggak tahu Dan kerjaannya itu dia apa. ngumpulin uangnya pun juga Bertahun-tahun. bertahun-tahun ya, nggak Bener. langsung ini gitu. Benar. Gitu. Jadi memang makanya kan kalau liburan gitu kan paling lama cuma 2 minggu kan. Benar. 2 minggu ya pasti mereka senang-senang doang. yang kita lihat itu dia banyak duit terus Iya. selama 2 minggu. Nanti kalau Padahal dia di sini apa kerjanya? di sini meskipun kayak cleaning service itu pun Iya. bisa Gajinya lumayan, holiday bisa gitu, holiday, bener, bisa holiday. hidup tergantung gaya Bisa hidup kita. Di sini cleaning service pun di sini nggak, kalau gini nggak sih, kalau kita kerja itu nggak mandang apapun, cleaning Bener. service juga dihargai. Bener. di Jadi sini. itu dia yang tadi itu di sini tuh nggak ada gengsi-gengsian, kita itu nggak ada memandang orang rendah. Di sini tuh Enggak. semuanya orang saling respect, saling menghargai. Iya. Itu yang aku suka di sini. Jadi kalau kita pergi makan ke food court gitu ya di mall, tukang bersih-bersih itu bener-bener dihargai, nggak disepelein. Beda banget sama di beberapa tempat di Iya. tempat. Orang-orang memandang sebelah mata kalau ngelihat cleaning service, kalau terutama di beberapa tempat di Indonesia yang aku lihat ya, pengalamanku sendiri. Tapi kalau di sini enggak. Enggak. Jadi itu pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Iya, apapun pekerjaannya di sini tuh nggak ada yang namanya gini Dipandang ya, rendah, dipandang disepelein rendah gitu, atau enggak. gimana. Bener. Di sini tuh semua orang selama dia mau bekerja keras, kita tuh saling respect sih ya. Itu yang aku senang di sini. Iya. Gitu. Ya, oke, kalau begitu terima kasih Mbak Yanti untuk hari Sama-sama. ini. Semoga obrolan kita hari ini tuh bermanfaat untuk kalian semuanya. Buat perempuan-perempuan yang sedang berjuang, Iya. jangan pernah patah semangat. Kadang-kadang memang kita suka ngerasa, wah ini this is the end of my life. Like especially when you going through a divorce, ya kan, separations and everything. It's hard, I know. Trust me, I know. But you can do it, girl. You're not Yeah. alone. Jadi ya itu tadi. Just never give up. Yeah, look at her. Yeah. She survived. Jadi itu tadi yang penting, apalagi kalau misalnya ada juga yang udah ada di sini, tinggal di sini, kalau lagi struggling, yang namanya aku ketemu juga sama beberapa orang Indonesia, temen yang dia memang saat ini juga sedang mengalami yang namanya proses perceraian atau seperti itu, dengan betul-betul sangat merasa sendiri, nggak punya keluarga, karena memang banyak perempuan Indonesia yang pindah ke sini ya pindah sendiri aja karena ikut pasangan. Jadi memang pada saat pindah dia nggak bawa orang tua, nggak bawa adik, kakak, ya memang bener-bener sendiri. Jadi kalau dia pisah dari pasangannya dia bener-bener sendiri. Tapi ya itu tadi, seperti katanya Mbak Yanti, jangan menyerah. Apalagi kalau punya anak, kita harus bekerja keras, harus berjuang untuk anak-anak dan diri kita sendiri. Iya. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Sampai ketemu lagi. Semoga nanti aku bisa ngobrol lagi sama teman-teman orang Indonesia yang lain biar bisa sharing pengalamannya juga. Oke, Oke. bye. Bye.